Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Sahilana umurana warhamna birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaan min kulli da'in. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma astur aurati wa amin rawati birahmatika ya arhamar rahimin. Ikhwan fiddin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kajian-kajian yang akan kita bahas selalu adalah kajian-kajian yang lebih urgensi dan sangat penting. Kajian yang kita pilih menjadi dururiyah, ya, sesuatu kedaruratan yang harus kita pahami lebih dalam. Setelah pada kesempatan yang lalu kita membahas tentang konsekuensi bersyahadat dan thalabul ilmi, menuntut ilmu, pentingnya kita ini ketemu dengan para ulama, ketemu dengan para solehin, taat pada ulama, taat pada para orang-orang yang berilmu. Pada kesempatan kali ini ada hal yang sangat penting menjelang Ramadan ini adalah Isra Mi'raj, di mana seluruh syariat itu turun melalui Al-Qur'anul Karim secara wahyu, kecuali sholat, di mana syariat ini betul-betul Allah Subhanahu wa taala Isra Mi'rajkan. Hamba yang termulia, hamba yang terbaik, Sayyidul Anam, Sayyidul Anbiya, yaitu baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, menunjukkan bahwa sholat sangat penting bagi seorang mukmin. Maka dari sini kalau kita pahami bersama bahwa sholat, sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, as-sholatu khairu maudu'in. Sholat adalah poin terpenting bagi seorang mukmin. Faman istata'a, barang siapa dia mampu, ayyastakthira, memperbanyak salat, falyastakthir, maka perbanyaklah. Perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebenarnya wong muslim iku ketoke diluk-diluk salat, ngono lho. Kemana-mana sebentar-bentar salat, diluk-diluk salat. Maka perintahnya Rasulullah, barang siapa dia itu bisa memperbanyak, falyastakthir, maka perbanyaklah. Barang siapa bisa memperbanyak salat, faman istata'a ayyastakthira falyastakthir. Siapa yang bisa memperbanyak, perbanyak. Maka ada sahabat yang kerjaannya di mana-mana, pokoknya tempat harus tak solati. Di mana saya berada, sholat. Sebentar-sebentar sholat, mau safar sholat, sebelum safar pulang dari safar, ya, sebelum masuk rumah mampir di masjid sholat. Ada ulama setiap ketemu masjid sholat dulu, sehingga wajar kalau di antara ulama itu sehari semalam sholatnya 400 rakaat sehari semalam. Kalau kita sholat sunnah biasa mungkin 50 rakaat, ya, sekitar 50 rakaat. Ya, kita usahakan setiap saat memperbanyak sholat. Li'anna biha tabdu quwwatul iman. Li'anna biha tabdu quwwatul iman. Karena di dalam sholat itu akan tampak seberapa kekuatan iman seseorang. Jadi quwwatul iman, kekuatan iman seseorang itu tampak di dalam sholatnya itu. Berarti kita ini melatih
Setelah musyahadah, asyhadu alla ilaha illallah, maka kita punya kekuatan energi, namanya ilmu. Kekuatan energi namanya ilmu. Mendino ngaji, wis mangan. Mendino ngaji, wis ngombe. Mendino ngaji, wis konsumsi. Seakan-akan kita ini punya konsumsi. Tapi tesen tenagamu sak pira ngono lho. Mangane entuk ketoke 5 piring gitu ya. Lho bahasan lagi melayu 3 meter. Ngomong oh, arek iki ya mangane ora tenanan. 5 piring ojo-ojo ora dikunyah, dilek-lek tok, diuntal-untal tok. Malah enggak jadi energi. Iki ketoke mangane 3 sendok tapi melayu 20 kilo. Kok kuat? Oh, ini berarti pencernaannya baik. Ya, makannya baik. Maka untuk ngetes sebelum ngetes yang lain, apalagi dalam dakwah, apalagi dalam hal-hal yang lain, sholat sik dandani. Karena itu ngecek kekuatan iman seseorang. Maka dari sini, Khonfiddin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum bahkan masyarakat menerima tugas-tugas yang lain, apalagi tugas-tugas yang berat, dulu Kanjeng Nabi yang dites deloken salate, kuwate sak pira. Nah, lek salate kuat, apalagi qiyamul lailnya kuat, berarti dia tahan banting untuk menerima tugas-tugas yang berat. Untuk menerima tugas-tugas yang berat. Bapak Ibu, kita kadang mudah rapuh untuk menerima masalah. Mudah rapuh untuk menerima ujian-ujian. Mudah hancur hati kita pada saat diuji oleh Allah. Padahal ujian itu sebenarnya kita makin kuat. Ibarat orang kei penyakit, ben keluar antibodi ini. Kei penyakit itu tambah semaput. Kei penyakit tambah semaput. Ini berarti menunjukkan bahwa kita daya tahannya belum kuat. Gimana supaya kita kuat? Kuat dalam ujian, kuat dalam penggemblengan mental, kuat dalam pembuatan karakter, kuat militansinya, maka perbanyaklah sholat, melaksanakan sholat sunnah. Fi syuhudi mulazamati khidmatil arkan. Dan kita lihat seseorang pada saat dia disiplin terhadap rukun-rukun sholat, berdirinya lama, rukuknya lama, sujudnya lama. Ini kayaknya belum pernah kita lakukan. Sebagaimana hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana para sahabat pada saat qiyamul lail minimal setiap rakaat itu 100 ayat. Berarti hampir 1 juz. 1 juz itu 140 ayat. Ini 100 ayat berarti 2/3 juz. 2/3 juz setiap rakaat. Berarti kalau 11 rakaat pirang juz? Ya, 7 juz lah, sekitar 7 juz semalam. Nah, padahal rukuknya seperti sujudnya. Rukuknya seperti qiyamnya. Sujudnya seperti qiyamnya. Sujudnya seperti rukuknya. Berarti dawa. Maka sesekali kita melaksanakan sholat waktunya sangat panjang. Ada sahabat yang kemudian berkunjung pada bibiknya, ingin bertemu dan bertamu pada bibiknya. Setelah bertamu, bibiknya dalam keadaan sholat. Ditunggu, oh ketok iki sholatnya suwe. Maka kemudian beliau sholat ke pasar, blonjo sak puasnya. Pulang, bibiknya masih dalam keadaan sholat. Kita lihat di dalam Sahih Bukhari atau Sahih Muslim, panjangnya sholat duhurnya Rasulullah. Wallahi pada saat saya sholat duhur, kata sahabat, kemudian saya kepingin qadaul hajah, kepingin buang air. Kemudian pulang, padahal desa yang lain itu. Dia di desa yang lain, qadaul hajah waktu itu tempatnya jauh. Jauh. Kemudian datang kembali, masih di rakaat yang pertama. Tentu di sini kita tidak mengharapkan di tengah umum sholatnya diperpanjang. Rasulullah memanjangkan sholat saat jamaahnya dalam keadaan longgar. Dan Rasulullah memendekkan sholat manakala kita ini dalam keadaan sibuk, waktunya panen, waktunya perang, sholat diperpendek. Sholat diperpendek.
Tapi kita ini adanya pendek dan pendek banget. Sing dawa gak tahu gitu. Nah dilihat ya ketoke wonge gak kemin kerja kabeh. Wah iki lek bar salat kok tambah ngobrol, dawakno pisan ngono ya. Maka ini, dan ternyata saya telah melihat dan berdiskusi dengan beberapa orang bela diri kuno, itu ternyata ada latihan bela diri itu supaya matang 2 tahun cuma latihan berdiri. 2 tahun latihan berdiri yang posisinya persis posisi sholat. Itu jadi teliti orang-orang yang ribuan tahun yang lalu. Dan menarik itu ya, posisinya adalah berdiri kemudian tangannya seperti ini, seperti sendakep. Ini dari sendakep misalnya. Ya, posisi begini nih. Posisi begini berdiri 1 jam. Itu ternyata saraf kejepit bisa sembuh. Dan kemarin ada saksinya yang kemudian dia belajar ilmu Tai Chi itu berdiri 1 jam, saraf kejepit HNP-nya sembuh karena hanya belajar berdiri itu. Kemudian posisi yang kedua adalah posisi ini, seperti orang berdoa. Ini akhirnya semua ada solusinya di dalam sholat. Kemudian wa mangkana aqwahum imanan, dan dulu kelihatan, dulu buktinya wis ketok. Ya, mangkana aqwahum imanan, sing paling kuat imane, ciri-ciri khasnya apa kelihatannya? Kana aktsaruhum wa atwaluhum sholatan wa kunutan wa iqanan. Maka zaman dahulu orang-orang salaf kelihatan orang yang paling kuat imannya paling banyak sholatnya. Orang yang paling kuat imannya paling banyak sholatnya. Ketok ya sholatnya akeh wangel iki. Istiqomah loh, enggak mung sedina rong dina tok. Ya, dia sebentar-bentar sholat, sebentar-bentar sholat. Ini ketok iki. Awal untuk mendeteksi orang imannya kuat adalah aktsaruhum, yang paling banyak sholatnya, wa atwaluhum, paling panjang sholatnya, wa kunutan, yang paling khusyuk gak kesusu-susu, wa iqanan, dan paling yakin. Kama qala al-Manawi, sebagaimana perkataan Imam Al-Manawi rahimahullah, wa ayyu da'watin, dan apa saja bentuk doa, turidu an tastaqima ilallah, yang kamu ingin istiqomah menuju Allah. Kamu ingin istiqomah menuju Allah dengan kekuatan doa, dan pasti Allah kabulkan dengan izin Allah. Antadlifa min babil istiqomah, tenggelamlah kamu pada bab pintu istiqomah. Apa itu? Wababuhal mihrab, dan pintu istiqomah itu adalah mihrab niki. Kowe ngetes imane sampean, mihrabmu kayak apa? Wa sujudul mihrab wal istighfaril ashar wa dumu'ul munajat sima yahtakiruhal mu'min. Engkau lihat ciri-ciri orang mukmin niki lek jaman biyen. Saiki wis sembuh. Kayak saiki ketoke iku jenggote dawa, ya. Kemudian bathuke ireng. Terus kemudian ditakoni setiap hari khatam berapa juz? Setahun Mas, 2 ayat. Terus kemudian celana cingkrang. Ini sunnah, betul sunnah. Tapi lebih gampang, lek ndelok yo gampang lah. Ndawakno jenggot yo penak, ya ono beban-beban masyarakat sediluk lah sedikit. Kemudian nyingkrangkan celana gampang. Sing ngabot ngapalno Quran, Mas. Yang berat tuh ngapalkan Quran. Ya menang tatbiqus sunnah. Iya. Itu berat. Salat yang panjang. Maka tes gimana kondisi mihrabmu. Maka sujud di dalam mihrab. Istighfar sebelum subuh. Sujud di dalam mihrab, istighfar sebelum subuh, tetesan air mata, simaun, tanda yang jelas bagi seorang mukmin, tanda yang sangat dominan bagi seorang mukmin. Yahtakiruha al-mukmin. Tanda yang sangat dominan seorang mukmin ketoke apa? Sujud ning mihrab,
kemudian istighfar sebelum subuh, kemudian air mata yang mengalir. Wala in tawahhamal dunyawi jannatuhu fid dinar wan nisa wal qasrul munif fa inna jannatul mu'min fi mihrabihi. Kalau kita lihat di dalam dua hal yang harus kita ambil. Manakala manusia paling banyak wahamnya, keinginannya, cita-citanya, kebahagiaannya adalah sorga di dinar, di dolar, di keuangan, wan nisa dan wanita, wal qasr dan istana. Fa inna jannatal mu'min fi mihrabihi. Sesungguhnya surganya orang mukmin di mihrabnya. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Ya Bilal, wahai Bilal, aqimis shalah, tegakkan salat. Wahai Bilal, tegakkan salat. Wahai Bilal, tegakkan salat. Arihna biha, buatlah kami berbahagia dengan salat tersebut." Begitu Bilal adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh, lega kabeh salat cah gitu. Lek awake kan ndak Allah asar maneh. Ya mulai biyen asar itu jam 3 Kang. Masa asar kok jam 5 sampean ya. Adzan maneh ta. Wis mati yo sampean. Arek iki ya apa iki? Ya semol bela zuhur ya setengah rolas sampai jam rolas. Asar itu jam 3 ono adzan asar maneh gitu. Ini bentuk kekecewaan. Kadang hati kita hati-hati. Kalau ada sholat dek kok ketok rodok terganggu, rodok ono munafike ning ati awe dhewe. Ada kemunafikan. Loh kok sholat? Ono loh kok sholat? Duh, cek kemakine sampean iki sing njeluk yang manggil Gusti Allah. Itu kita orang mukmin kadang terganggu itu Mas ya. Ayo dandani mulai sekarang. Ini mulai sekarang enteni, tunggu. Maka kehidupan orang mukmin itu apa toh? Kehidupan yang hakiki, kehidupan orang mukmin menunggu waktu sholat. Melihat hidup kita ini adalah sebenarnya antara menunggu waktu sholat. Kita ini ngenteni sholat duhur. Mulai sekarang pun siap-siap sholat duhur. Begitu udah sholat duhur, kita sudah menunggu sholat asar. Maka Rasulullah SAW setiap datang azan, maka Rasulullah kata istri-istri Rasulullah mengatakan, wallahi Rasulullah adalah orang yang paling baik dan paling mudah bercanda dengan keluarganya. Tapi lek wis ono adzan, Rasulullah kaya gak kenal awake dhewe. Rasulullah seperti tidak kenal dengan kami. Adzan wis langsung cekekal, gak ngenteni waktu. Langsung berangkat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasta'inu bis sabri was shalah. Surat Al-Baqarah ayat 45. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Surat Al-Baqarah ayat 45. Kemudian ada lagi surat Al-Baqarah lagi 153. Surat Al-Baqarah ayat 145. Surat Al-Baqarah ayat 45. Kemudian surat Al-Baqarah ayat 153. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was shalah. Innallaha ma'as sabirin. Wasta'inu,
dan minta tolonglah kalian kepada Allah bisobri dengan sabar wassolati dan solat. Wa innaha maka sesungguhnya solat itu lakabiratun sangat berat illa kecuali alal khasyi'in atas orang-orang yang khusyuk. Orang yang rendah hati, orang yang siap tunduk kepada Allah, orang yang siap takluk kepada Allah. Maka itu mudah untuk melaksanakan sholat. Minta tolonglah kalian dengan sabar dan sholat. Nah, sholat itu Isra Mi'raj ada sholat. Berarti kekuatan muslim nang langit sholat itu Pak. Ojo diremehno. Sholat itu wifi terkuat kita dengan Allah. Wifi terkuat kita dengan Allah. Wifi kuatnya apa? Sholat dan baca Quran. Nah, saya sebutkan di inti sholat, sebelum kita membahas tentang sholat kembali, tentang keutamaan sholat. Di inti sholat, yang harus kita tekankan pembukaan dan penutupnya. Minimal niku, lek gak kabeh wis, ngelamun kabeh. Minimal kalih niki, aja sampai lali jenengan. Dua ya aja sampai lali. Pas mari takbir Allahu Akbar, maca Fatihah, pas iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah saya menyembah dan hanya kepada Engkau ya Allah saya minta pertolongan. Nasta'in. Di Al-Qur'an ista'inu. Minta tolonglah. Niku pasti Allahu Akbar, jenengan gak ada hajat apa, dipikir di batin jenengan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mandek sediluk. Jenengan nunjukkan hajatnya di batin, ya. Ya Allah, perbaiki keluarga saya. Ya Allah, berikan saya rezeki yang luas, ilmu yang luas, kesehatan. Ya Allah, mudahkan urusan-urusan kaum muslimin. Ya Allah, mudah-mudahan sing banjir-banjir ning Solo niki teng Gusti Allah diganti kabeh. Ya, banjir banyu, muga-muga tahun ngarep banjir duit. Ya Allah, saiki omahe kelelep, mudah-mudahan kami tenggelam dalam tadabbur Al-Qur'an. Mudah-mudahan kami tenggelam dalam kekuatan ilmu. Mudah-mudahan kami tenggelam dalam kenikmatan bermunajat kepada Engkau. Dungo pun iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kami ke jalan yang lurus. Pun loro niku iyyaka na'budu ibadah sakpole, njaluk sakpole. Lek jenengan njaluk sakpole, ya polno ibadahmu, imbang. Njaluk omah, maca Al-Qur'an mek tabat yada. Ya ora seimbang. Ya Allah dandanono dapurku. Ya, dapure sampean. Ya Allah, kula jenengan dandani dapur kula. Lah sampean njaluk teng Gusti Allah mek ngono tok. Saiki apa imbalannya? Salatmu pira? Ya saonone. Ngajine saulan ping pindho. Enggak seimbang. Maka iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in seimbang. Maka orang-orang Jawa dulu ulama-ulama namanya tirakat. Tirakat itu adalah lelaku beribadah kepada Allah dengan hal-hal yang sunnah, intinya adalah sholat seimbang dengan permintaannya. Maka kalau anak kita kepingin orang sukses, bisa jadi puasanya sampai 8 tahun. Kayak Habibie ini loh, Senin Kamis 8 tahun mboten pedot. Pak Habibie rahimahullah, itu Senin Kamis 8 tahun mboten pedot. Ada yang qiyamul lail 20 tahun gak pedot. Aku pokoknya anakku lek gak gurung sukses, aku gak mandek sholat tahajud. Kayak anakku gurung sukses, aku gak berhenti puasa Senin dan Kamis. Aku gak duwe duit, gak duwe apa-apa. Wis, pokoknya bendino aku kudu ngaji sak juz ben anakku dadi hafid Quran kabeh, wong sukses kabeh, duwite sak kerdus kabeh. Iku doa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Njaluk teng Gusti Allah apa saja. Lek saged sadurunge salat jenengan wis nentukan kepingin napa. Sing beres. Wah iki ketoke aku saulan iki nyolati bojoku iki, ngomel-ngomel terus kok.
piye amre mingkem ngono Allahu Akbar ngono mbayangno bojone iku lambene dijahit ngoten. Nah, itu selalu ada hajat-hajat yang kita beri mintakan kepada Allah. Jadi sholat itu laporan, dialog yang terbaik. Allah mencintai hambanya, kepingin janjian untuk selalu ketemu dengan sang kekasih. Awake dhewe iki jane kan urip awake dhewe iki kan anu, Pak, Bu. Sampai lagi kita ngoreksi ku njaluk itu Gusti Allah ku kurang tenanan. Coba tak takoni jenengan, sinten sing lungguh nganti setengah jam mawon. Niat njaluk teng Gusti Allah ben sugih, angkat tangan. Gak ono kan? Assalamualaikum. Lho malaikate lagi nulis, njaluk apa? Lho wis mulai. Malaikate iku lho lagi nulis bukune arek iki njaluk apa? Goreng terus wis metu nang masjid. Dungane ora genah. Wis kate tak tulis, kasih do wis metu wong. Esuk jane dinteni iki arek iki nang masjid maneh kate ndonga. Lagi ngene Allah. Loh, wis metu maneh gitu. Jadi makanya sama doa itu kan sunahnya diulang sampai 3 kali. Sampai ulang 7 kali tambah HP, ping 21 tambah HP, ping 30 tambah akeh, ping 30 Masya Allah, ping 1000 lebih mungkin terkabul. Lebih mungkin terkabul. Karena kekuatan doa itu di jumlah yang banyak. Dan kemarin sudah saya rumuskan, lek iso lek njaluk niku ping 3000. Mintalah tolong pada sholat. Jadi inti sholat pembukaannya minimal jangan fokus ini kiri. Wis gak usah KBC latihan. Tapi memang harus semua. Harusnya semua. Saya ini yang penting iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah saya menyembah dan hanya kepada Allah saya meminta pertolongan. Pun jaluk nopo to mriku. Pun. Kemudian penutup lah ngoten nggih. Ben rada anu ngono. Engko pembukaannya lali lagi iring tahiyate. Kadang tahiyat eling pembukaannya lali. Maka pada saat itu ada Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Keselamatan selamat kangge panjenengan duh baginda Kanjeng Nabi wa rahmatullahi wa barakatuhu, rahmat dan berkah mudah-mudahan terlimpah ke panjenengan wahai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ucapan selamat. Ucapan selamat bukan mendoakan Kanjeng Nabi berarti Kanjeng Nabi njuk didongakno, mboten. Kados jenengan niku lho mari kuliah, lulus S3. Kemudian jenengan selesai itu hadir di peresmian S3-nya. Jenengan salaman, "Selamat ya Mas, doktornya." "Aku selamat kok, wis lulus kok." Tapi makna ucapan selamat ini adalah takzim, menghargai. Menghormati. Maka kita pada saat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad adalah takzim kita. Litu'minu billahi dalam surat Al-Fatah ayat 5. Litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu wa tusabbihuhu bukratan wa asila. Supaya kalian mengagungkan Allah, menghormati Rasulullah. Engkau membesarkan nama Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tengah-tengah umat. Wa tusabbihuhu dan kau bertasbih kepada Allah bukratan wa asila pada waktu pagi dan sore. Kita kemarin sudah membahas untuk supaya kita yang tugas kita yang penting menyebut nama Allah sebanyak-banyaknya. Pun assalamu alayka bersolawat teng Kanjeng Nabi. Assalamu alayna mudah-mudahan keselamatan kepada kami. Saya, sak bojoku, sak anak turunku. Sak jamaahnya, sak wong DKD SKS, wong sak Solo kabeh. Wong sak jagat raya. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Seakan-akan ini adalah merupakan punjeran dari Al-Fatihah pertama. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sing dijaluk minimal selamat. Selamat dari kemiskinan. Selamat dari kebodohan. Selamat dari musibah. Assalamu alayka
ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Wes. Itu. Kemudian yang kedua, bahwa sholat adalah madrasatul lail, madrasatul ikhlas. Ya, kalau tadi bahwa kekuatan orang mukmin, keimanan seseorang diukur dari sholatnya. Orang kalau kuat imani, sholatnya kuat. Yang kedua, sholat itu adalah madrasatul ikhlas. Sekolah keikhlasan. Ikhlas itu puncak segala sesuatu. Pokoknya jenengan Bapak Ibu, lek duwe penggawean, kok teruwet terus, sing dikoreksi ikhlase. Wong lek ikhlas itu pekerjaannya menjadi lancar, besar, langgeng, meluas. Lancar, besar, langgeng, meluas. Ada pondok pesantren yang besar di Jawa Timur. Santrinya 10.000. Santrinya 10.000. Santri 10.000. Pendiri pesantren ini ceritanya dulu adalah seorang guru bahasa Arab di sebuah pesantren. Ini ada seorang guru bahasa Arab di sebuah pesantren. Di sebuah pesantren ini tahu-tahu dipecat oleh yayasan. Dipecat oleh yayasannya. Setelah dipecat oleh yayasan, nggak tahu sebab kenapa dia dipecat. Salah paham, atau ada orang yang nggak senang, yang akhirnya qadarullah kemudian beliau dipecat, ada surat SK. Saat itu beliau hidupnya pas-pasan. Kemudian beliau menghadap kepada yayasan, kenapa saya dipecat? Itu. Maka ketua yayasannya bilang gimana? Kamu sudah baca SK-nya? SK-nya ya bahwa Anda diberhentikan. Nggak ada alasan. Ya memang diberhentikan ngono ae wis. Nggak ada alasan nih. Saya punya kesalahan apa? Nggak ada kesalahan. Yang ada yayasan memang memberhentikan sepihak, sudah kamu nggak kerja di sini lagi. Tapi itu waktu itu memang ada alasan beberapa hal, ada orang yang selentingan-selentingan nyampaikan ke yayasan itu. Setelah itu apa? Begitu yang Ustadz terusir ini keluar dari pintu, orang yayasan ini orangnya sudah sepuh, lebih sepuh. Kita buktikan wahai Hasan, sing ikhlas madama, sing langgeng wattasa'an, dan makin luas. Makin langgeng dan makin luas, ikut tandanya ikhlas. Kita buktikan. Ngono, nantang ngono Pak yayasan ini. Dan beliau, aku diusir gak ngerti mau apa maksudnya. Akhirnya begitu beliau lagi pulang, lagi tengok-tengok di rumah, aku kerja apa sok mben. Ya Allah. Tahu-tahu mak ting ting gitu. Zaman biyen bele becak niku lho. Loh, ono becak loro. Tengok. Loh, sampean dua muridnya. Ustadz kula nggih diusir, Ustadz. Kula nggih diusir, kula boyong niki. Pokoknya kula melok jenengan. Pokoknya saya ikut jenengan. Waduh. Aku kan duwe omah. Wis pokoke kula temu jenengan, mbuh ning ndi ning emperan mboten napa-napa wis. Akhirnya di belakang itu ada gudang kecil. Akhirnya mulailah dua santri itu. Dua santri. Setiap jam 3 Pak Kiai ini nimbo kamar mandi ini gantian. Jam 3 khusus keluarga semua mandi anak-anaknya kabeh. Wis. Karena dulu kamar mandi kan nggak kayak sekarang. Kamar mandi dulu itu rata-rata pakai selambu tok nggih. Ya, biyen kan kamar mandi cuma pakai lampu. Udah selesai semua, bar subuh atau menjelang subuh itu untuk santrinya. Mulailah dari 2 santri. Tahun berikutnya tambah 2 lagi, 4 santri. Tahun berikutnya tambah lagi 6, jadi total 10 santri. Setelah 10 santri, entah tahun berikutnya ala kulihal dari 2, 4, 10. Begitu dah gak muat wis. Mulai 10 iki wis mulai gak kamot. Gak kamot, akhirnya sewa rumah menjadi 70 santri.
Sekarang jumlah santrinya 10.000. Punya hotel sendiri, punya supermarket, punya pusat pembelanjaan, punya rumah sakit. Ikhlas. Jenengan lek gawe anak ikhlas dadi tenan. Tapi gawe anak gak ikhlas, ibuke ngomel ae. Gak dadi, Pak. Meleto anak, yakin meleto. Maka kelihatan wong ikhlas sama enggak iki dari prejengane anak ini. Gak ikhlas. Ikhlasnya 30%. Terbentuk iku barkote rai niku ketok. Rai ikhlas mek enggak. Wa ya'tika sautu Qatadah. Imam Qatadah mengatakan, kana yuqol, kalau dulu rasan-rasane wong gampang masaharul lail munafik, wong sing gak qiyamul lail munafik. Orang kok gak bisa qiyamul lail munafik. Ya tentu nanti bab qiyamul lail saged diganti minimal nggih lek mboten saged qiyamul lail antara bar maghrib sampai bar isya memperbanyak sholat sunnah. Niki sholat sunnah yang hampir lari. Tanaful namanya. Di kitab Minhajul Qasidin ada bahwa Rasulullah SAW memperbanyak sholat-sholat sunnah antara maghrib sampai isya. Sholat sunnah, sholat sunnah tanaful rong rakaat. Sampai kapan? Sampai isya. Niki memperbaiki husnul khotimah. Orang kalau istiqomah antara maghrib sampai isya, biasanya kalau meninggal niku kroso dan bahagia, nggak panik. Ketoke dilungkas aku badhe kapundhut, ngoten. Dek wingi kula sambang tembah yang Jember, nggih ngoten. Le rene tak lumpuk-lumpuk anak putu kabeh. Nih bahas tentang napa? Keraton niku. Tibake mbah yo cerita ngoten. Cerita. Tapi intinya aku dilungkas kate mati le, mulane aku titip-titip banyak hal yang tak titipno ning awakmu. Bab keraton juga Ustaz. Ajib ini, Bang. Padahal dulu gak pernah cerita itu. 40 tahun kita ketemu mbah itu belas gak pernah cerita. Tapi kemudian beliau cerita tentang keraton. Nah, mau meninggal tahu, dilungkas kata aku kata mati le. Dia sebentar lagi saya mau meninggal dunia. Itu antara maghrib sampai isya. Itu minimal mewakili jenengan wong sibuk, memang capek kerja, lek gak iso sholat malam, minimal bam maghrib sampai isya tanaful memperbanyak sholat sunnah. Itu sudah hampir sama dengan orang qiyamul lail. Yeah. Kemudian yang mboten saged kok iso malih barisa mantu assalamualaikum salat ya. Salat ba'diyah, selesai salat ba'diyah kemudian salat qiyamul lail 2 rakaat, witire 1 rakaat. Pun cukup, sudah qiyamul lail itu. Sudah qiyamul lail. Kok tambah repot payah banget. Lah sebelum tidur membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir la haula wala quwata illa billah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar tilem koyok qiyamul lail. Monggo la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir la haula wa la quwata illa billah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Es kaya qiyamul lail turu atau pas tangi turu waduh malas boyo kula ora ngeten langsung la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir la haula wa la quwata illa billah subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Turu maneh qiyamul lail. Ya. Lek gak sono salat subuh berjamaah ajarnya seperti qiyamul lail. Tapi di sini Qatadah mengatakan kana yuqal dulu guyonan gampang wong anu. Masa harul lail munafik. Kok gak qiyamul lail? Munafik we. Kok gak salat tahajud? Jangan-jangan ada kenifakan. Tapi gak usah ngarani wong munafik mboten usah. Ini muhasabah para sahabat dulu ngoten.
Kok wong gak qiyamul lail? Ojo-ojo ada kemunafikan di dalam tubuh saya. Wa hal tajidus sabr wassalah wa ulul himmah wa amalus sir illa fi qiyamil lail. Bukankah engkau dapatkan kekuatan sabar menahan ngantuk, sabar menahan lelah, wassalah dan kesabaran dalam sholat, wa ulul himmah ketinggian tekad, ya ketinggian tekad, ketinggian kemauan, wa amalus sir dan amal-amal rahasia illa fi qiyamil lail. Saya tutup di sini kesimpulan karena sudah dapat disimpulkan, ya. Nanti akan kita lanjutkan berikutnya karena kita yang penting syuruk. Ibu dan bapak sekalian, mihrab adalah penyelesaian segala masalah. Besok akan kita bahas, ya. Mihrab adalah penyelesaian segala masalah. Bahkan Rasulullah mengajarkan manakala ada masalah-masalah yang genting, persoalan-persoalan yang sangat darurat, sulit diselesaikan, Rasulullah kembali melaksanakan sholat qiyamul, sholat 2 rakaat. Ulama-ulama melakukan kesulitan fikih tentang ilmu-ilmu fikih, ilmu-ilmu syariat, maka beliau sholat 2 rakaat. Orang yang kemudian ingin berperang melaksanakan sholat 2 rakaat. Kati diomeli bojone mandek ning masjid, sholat 2 rakaat. Katene geger, wah bojoku iki piye ngoten. Maka Bapak, untuk jenengan supaya awet dan umur panjang, banyaklah sholat. Karena saat istri Anda ngomeli Anda, setiap ada 10 kata, maka umurin jenengan berkurang 10 menit. Maka ibu gampang, kalau ingin bapak endang mati, ngomelo. Insya Allah umurnya setiap hari berkurang. Lek gak percaya nggawa kalkulator, hitungan setiap pengomelan, maka akan berkurang usia bapak. Maka kesimpulan ibu itu ya sederhana, tinggal lidahnya. Lidahnya. Pertama, omelan wanita membuat laki-laki cepat mati. Kemudian yang kedua, kesalahan memasak mengantarkan bapak cepat masuk kuburan. Renungkan di 2 hal ini. Kata-kata Anda dan cara masak Anda. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, jazakumullah Ustadz Syihab. Ini harapan kami para mustami memang yang mencatat paling baik mungkin ngendikan yang terakhir barangkali Ustadz gitu ya. Itu. Baik, nggih, insyaallah acara kita selanjutnya adalah sholat suruk, kemudian duduk 3 sampai 4 menit gitu nggih untuk koordinasi. Monggo.